Ya, selamat datang di dalam podcast kami. Perkenalkan, nama saya Fatih Mekalabi. Nama saya Kevin Setiano. Dan ini adalah posisi Podcast narasi sosiologi. Oke, jadi pada pertemuan podcast ini kita pengen ngebahas nih salah satu topik yang di sosiologi itu pasti sering banget buat diangkat topiknya, yaitu adalah kesetaraan gender. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kami. Nama ibu siapa? Nama Pertama-tama. saya adalah Olis. Kalau boleh tahu pekerjaan ibu sebagai apa dan di bidang apa? Ibu kerja di bidang pariwisata, yaitu tepatnya di perhotelan. Ibu sekarang ini kerja di wilayah Senayan. Apa yang ingin Anda tanyakan? Jadi begini nih Bu, kita kan tahu kalau di dalam masyarakat atau umumnya dalam pekerjaannya tuh penting banget buat ada yang namanya kesetaraan gender. Nah, sebelumnya kita kayak ulas balik dulu kalau kesetaraan gender itu kan intinya merupakan prinsip yang menuntut perlakuan yang sama terhadap individu tanpa memandang jenis kelamin dan berbagai macam lainnya. Terus juga kesetaraan gender ini kan mencakup tentang hak, tanggung jawab, peluang yang sama buat semua orang, yang terutama itu lelaki dan perempuan. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, dari yang sudah Ibu alamin atau dari yang Ibu tahu itu kesetaraan gender itu gimana, Bu? Kalau di tempat kerja Ibu itu untuk kesetaraan untuk gender itu tergantung dengan bidang masing-masing ya. Contohnya kalau misalnya di tempat saya itu kan namanya pariwisata perhotelan, ya kan? Itu banyak bidang yang atau banyak departemen yang berbeda-beda. Contohnya ada F&B, ada room division, ada engineering, ada housekeeping, ada security, dan itu beda-beda responsibel. Jadi kalau misalnya ditanyakan untuk masalah gender, saya harus banyak tanya balik kembali. Ini yang kalian tanyakan untuk dalam bidang apa contohnya dulu. Kalau misalnya di tempat Ibu kan perhotelan, mau tanya tentang F&B atau mau global yang ditanyakan. Coba yang global dulu kali ya. Iya, mungkin kita bisa coba tanya yang bagian umum secara umum. Iya. Oke. Kalau secara umum contohnya gini. Untuk engineering misalnya, engineering itu kan rata-rata laki-laki ya. Iya. Karena pekerjaan engineering tersebut lebih punya responsibel yang sangat berat. Contohnya ada engineering plumbing, ada engineering carpenter. Nah, itu memang harus dilakukan oleh laki-laki ya. Beda dengan perempuan. Ada juga di engineering, departemen engineering itu ada perempuan, yaitu hanya satu di admin atau sekretarisnya. Nah, apabila di departemen lain dari engineering, yaitu misalnya F&B ya. F&B itu menyangkut tentang ada waiter, waitress, ya kan, ada kitchen ya. Jadi kalau itu saya rasa sama aja ya kan. Karena contohnya kalau misalnya waitress atau waiter itu sama-sama melayani tamu dan tugasnya pun sama, memberikan pelayanan, mengantar makanan dan pick up piring-piring kotor ya. Misalnya ini lebih spesifik lagi, itu sama. Jadi tidak memperbedakan yang harus pick up piring kotor laki-laki, yang harus melayani itu perempuan, itu tidak ada. Sama juga dengan di housekeeping misalnya ya kan. Contohnya kalau di housekeeping itu ada namanya cleaner ya. Ada cleaner, ada room attendant atau room boy. Nah, itu sama aja. Laki-laki dan perempuan itu kerjanya sama, yaitu bersih-bersih juga. Jadi kita nggak mandang yang harus membersihkan lebih spesifik ini laki-laki atau perempuan, itu tetap sama. Jadi itu perbedaannya.
Ya. Jadi itu sebenarnya kesetaraan gendernya tuh berlaku, tapi di beberapa bidang pekerjaannya tuh mencondongnya tuh ke laki-laki, kayak misal engineering Iya, begitu ya, Bu? betul. Nah, kalau di kitchen sendiri itu bagaimana? Kalau kitchen sendiri sama, contohnya seorang apa ya namanya chef atau apa ya namanya ya, yang chef itu kan ada laki-laki dan perempuan, ya kan? Iya. Sama, itu juga sama-sama masak, ya kan? Jadi bahkan kebanyakan yang kalau misalnya di luar misalnya di rumah tangga, kebanyakan orang yang masak itu perempuan, atau di luar yang lain-lain itu perempuan kalau di bagian dapur misalnya. Tapi beda dengan di hotel, malah rata-rata kebanyakan kalau chef itu laki-laki, ya kan? Jadi jarang sekali chef itu perempuan, paling ada, cuman paling hanya tertentu 1, 2, 3 aja gitu. Ya. Iya. Kecuali security ya. Security itu juga sama aja. Mereka lebih shiftnya malah lebih banyak. Jadi mau masuk malam, mau masuk siang, mau masuk pagi, itu mereka dioplos. Jadi nggak membedakan gender juga gitu. Kalau memang dia bagiannya malam hari untuk perempuan, ya tetap dilakukan di malam hari perempuan gitu. Ada juga yang yang pagi juga ada gitu. Cuman lebih fokusnya kalau security ini tidak mengenal mau laki-laki atau perempuan, gitu aja. Oke, Vin, mungkin bisa lanjut ke Oke. Pertanyaan selanjutnya di sini ada pendapat ibu tentang perlakuan tidak adil kepada wanita dibandingkan pria itu seperti apa? Kalau dibanding tidak adil itu bagaimana ya? Aku rasa kalau misalnya di perusahaan yang ibu sekarang ini sebenarnya belum pernah ya memperlakukan untuk tidak adil, ataupun yang lebih adil itu laki-laki atau perempuan, itu belum ada. Jadi kalau misalnya ditanyakan tentang ketidakadilan itu tidak adil misalnya dalam rumah tangga, yang kerja masih utuh dalam rumah tangga, tapi yang kerja perempuan, sementara laki-laki tidak bekerja, misalnya di rumah aja, ya mungkin itu yang dikatakan tidak adil, ya, mungkin betul, ya kan, ya. Itu. Tapi kalau saya rasa di dunia kerja sekarang ini, perkantoran maupun apapun, saya rasa itu sudah memperlakukan keadilan. Ya itu. Tapi kalau kadang kan masih, walaupun kasusnya gak begitu banyak, kan masih ada yang terkadang tuh perempuan tuh apalagi di masyarakat di pedesaan atau daerah-daerah tertentu itu kan kayak karena budayanya kan perempuan itu harus benar-benar di rumah aja, nggak kerja, nggak mencari nafkah, padahal kan seharusnya juga perempuan itu punya peluang buat itu. Nah, kalau kayak begitu tuh pendapat Tante gimana? Cut dulu dong. Cut dulu. Tante, jadi kan kalau misal kita lihat itu kan di beberapa contoh masih sering terjadi, kayak misal umumnya di masyarakat daerah atau masyarakat di pelosok itu kan terkadang karena adanya budaya itu mereka jadi menstereotipkan perempuan itu harusnya di rumah aja, enggak kerja, sementara yang mencari kerja itu mencari nafkah maksudnya itu laki-laki, sementara kan sebenarnya perempuan juga punya peluang buat itu. Nah, itu pendapat Tante gimana? Nah, sebenarnya itu yang sekarang, untuk zaman sekarang ya, zaman RA Kartini, itu yang dinamakan tidak adil menurut Tante ya. Menurut Ibu begitu. Karena gini, dengan perempuan itu hanya taunya di rumah, berarti cara berpikirnya nanti tidak berkembang, iya kan? Tapi dengan sebagai perempuan itu, walaupun di dalam rumah tangga dia sebagai seorang ibu dan dia melakukan
kegiatan-kegiatan di luar, otomatis dapat pengalaman-pengalaman dari luar, kemudian knowledge-nya dia atau pengalaman ilmu yang sudah didapatin dari luar itu bisa bermanfaat untuk anak-anaknya, bisa juga ya kan yang di dalam rumah tangga, ataupun bisa ditularkan juga melalui perkumpulan ibu-ibu kan suka ada ya gitu, jadi saling sharing ya kan, jadi dia punya pengalaman di situ ya gitu. Menurut saya ada lagi Kevin Udah. di Sekarang nomor 4. 5. Oh, 5. Oke, pertanyaan selanjutnya, di tempat kerja sudah ada kesetaraan gender atau belum di tempat kerja ibu sebelumnya? Selama saya kerja saya sekarang ini kan sudah di tempat perusahaan, dua perusahaan yang pernah saya tempatin ya, itu sama rata semuanya ya kan, jadi tidak ada perbedaan masalah gender ya kan, seperti yang tadi awal saya ceritakan, itu tergantung dengan responsibel departemen masing-masing ya. Berarti Gitu. bisa dibilang itu ketidakadilan atau kesetaraan gender yang ada, misal perlakuan tidak adil itu sebenarnya di ibu itu sudah nggak ada ya Bu? Nggak Benar-benar ada, sudah nggak sama ada. sekali nggak ada. Nah ini Bu, sebelum kita mengakhiri podcast kita, ini dari Ibu apakah ada pesan buat generasi mendatang ataupun generasi kita soal kesetaraan gender itu bagaimana? Kalau pesan saya yaitu untuk generasi muda sekarang, mau laki-laki atau perempuan, belajarlah yang setinggi-tingginya ya, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, mau laki-laki dan perempuan, karena itu sekarang ini tidak ada bedanya ya kan. Sekarang ini juga ibaratnya contohnya pilot aja perempuan juga banyak gitu kan, gitu. Seorang direktur juga perempuan juga banyak dibanding laki-laki juga gitu. Saya rasa berlomba-lomba seperti itu akan menjadikan atau memberikan hal yang positif, ibaratnya hal yang bermanfaat sekali dengan berlomba ilmu ya kan. Itu. Jadi nanti ibaratnya kalau misalnya persaingan ilmu antara laki-laki dan perempuan itu bagus banget kalau menurut Ibu ya. Itu terus dan sangat bermanfaat untuk generasi-generasi selanjutnya. Dan mungkin kita nanti akan dibilang negara Indonesia yang benar-benar sangat maju ya kan, nggak yang terbelakang dibanding dengan negara-negara lain ya. Itu aja sih pesan saya. Oke, terima kasih banyak Terima kasih ya Bu Sama-sama. sudah meluangkan waktu ke podcast kami. Oke, sama-sama. Oke, jadi mungkin itu saja buat apa yang bisa kita sampaikan kali ini. Semoga dari materi ini semakin menambah wawasan kita tentang kesetaraan gender, bagaimana dan bagaimananya. Oke, saya Fatou Mikelabi. Saya Kevin Setiano, pamit undur diri. Iya, sampai jumpa. Dadah. Dadah.